to the top, leave a legacy. If I got something to say, you... Halo pemirsa, apa kabarnya? Dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan lancar rezekinya ya. Kembali lagi dengan saya Hengki sebagai narator kalian di sini di channel Bumper. Pada video kali ini, saya akan merangkum sebuah film action Korea yang super keren berjudul The Rundown yang dirilis tahun 2017. Film ini diperankan oleh aktor Korea bernama Ma Dong-seok dan Son Seok-ho. Film ini bercerita tentang seorang polisi bernama Detektif Ma harus turun tangan mengejar dan menangkap seorang buronan yang dikenal sebagai penjahat kelas kakap yang sudah banyak melakukan kejahatan di dalam dan di luar negeri dalam beberapa tahun terakhir, yang bernama Kang Hae-sang. Kita panggil saja penjahat ini Kang. Mari kita berpetualang ke alam bawah sadar, siapkan mental dan pastikan lampu kamarmu sudah dipadamkan. Ciao! Film ini dibuka dengan tampilan seorang pemuda kaya bernama Choi, seorang anak konglomerat kaya sedang melakukan bisnis di sebuah daerah di Vietnam. Choi ditemani seorang makelar tanah bernama Yoi. Choi berencana ingin membangun sebuah hotel di lahan kosong ini. Namun tak lama mereka berbincang, datanglah segerombolan orang dengan mobil box berpura-pura ingin bekerja sama dengan Choi. Namun ternyata mereka itu adalah para penjahat yang ingin menculik Choi. Di sisi lain, kita akan ditunjukkan di sebuah kejadian. Di sebuah minimarket telah terjadi perampokan dengan kekerasan. Ada dua wanita yang disandera dalam perampokan ini di dalam sebuah minimarket. Perampok ini dikenal dengan nama Hedi, seorang perampok yang baru saja melarikan diri dari rumah sakit jiwa. Tidak ada yang bisa mengatasi perampok ini. Sudah banyak polisi yang berusaha menangkapnya, namun semuanya gagal mengatasinya. Hanya satu polisi yang berhasil mengatasi perampok ini. Hingga akhirnya datanglah seorang pria berbadan besar dan juga berotot besar yang datang ke lokasi perampokan untuk mengatasi perampok ini. Nama pahlawan kita ini adalah Detektif Ma. Ma masuk lewat belakang minimarket dan mencoba bernegosiasi dengan perampok ini. Namun perampok ini menolak untuk menyerahkan diri. Akhirnya Ma terpaksa melumpuhkannya dengan jurus bela diri yang dimilikinya. Perampok ini berhasil diamankan oleh polisi. Lalu di tempat berbeda, para polisi ini sedang berada di kantor beserta rekan-rekannya. Namun tiba-tiba datanglah komandan mereka membawa surat perintah penangkapan dari kepala polisi pusat untuk menjemput seorang penjahat kelas kakap, warga negara Korea yang sedang ditangkap di Vietnam. Detektif Ma diutus untuk melakukan tugas ini ke Vietnam dan ditemani langsung oleh komandannya. Kemudian Detektif Ma dan komandannya berangkat ke Vietnam. Sesampainya di bandara Vietnam, mereka berdua dijemput seorang petugas konsulat negara Korea bernama Park Chang-soo. Chang-soo yang akan membantu mereka dalam misi penjemputan penjahat yang ditangkap ini. Namun sebelum melakukan tugas itu, Chang-soo mengajak mereka untuk makan di sebuah kafe emperan. Di sana Chang-soo mengingatkan mereka berdua kalau para penjahat di Vietnam itu sangat berbahaya, tidak mengenal belas kasihan. Jadi disarankan untuk berhati-hati dan jangan berbuat kesalahan. Besok paginya Chang-soo membawa mereka ke kantor konsulat dan mempertemukan mereka dengan penjahat yang sedang ditangkap tersebut. Nama penjahat ini adalah Jong Hon. Penjahat inilah yang akan dibawa ke Korea untuk diamankan. Ma sedikit menginterogasi Jong Hon tentang penangkapannya. Namun Ma sedikit terganggu dengan sikap penjahat ini. Begitu santainya dan sama sekali tidak merasa bersalah. Ma ingin menyelidiki tentang kejahatan yang terselubung para mafia ini. Ma ingin membongkar dan menangkap semua para penjahat yang terkait atas penangkapan ini. Ma memaksa Jong untuk jujur atas kasus apa yang membuat dia ditangkap dan siapa saja yang terkait. Tidak terima siksaan dari Ma, akhirnya Jong buka suara dan mengatakan sebuah nama penjahat berinisial JD. Sebenarnya, Ma dan komandannya hanya ditugaskan untuk menjemput Jong. Namun Ma bersikeras untuk menyelidiki lebih dalam kasus ini. Walaupun sudah diingatkan oleh komandannya bahwa penyelidikan ini adalah ilegal di negara orang. Namun Ma tetap melakukannya dengan alibi menangkap penjahat Korea yang sudah buat onar di negara orang. Selesai interogasi, Chang-soo menyarankan mereka berdua untuk siap-siap untuk berangkat pulang ke negaranya, membawa tawanan tersebut. Chang-soo akan mempersiapkan berkas-berkasnya dengan segera. Namun diam-diam, Ma dan komandannya pergi ke sebuah daerah berbahaya, sesuai dengan petunjuk Jong Hon. Mereka mendapati sebuah rumah kosong yang sedang terkunci. Kemudian Ma mendobrak pintunya dan mendapati JD sudah tewas terbunuh. Ma dan komandannya kembali ke kantor konsulat untuk bertemu dengan Jong dan memaksa Jong jujur atas kejahatan apa yang sudah mereka lakukan sehingga JD bisa dibunuh orang. Seperti biasanya Jong harus disiksa dulu baru bicara. Dan akhirnya Jong mengatakan mereka dulu telah menculik seorang pria kaya bernama Choi Yong-gi.
Dan otak pelaku penculikan ini bernama Kang Hae-sang. Pada saat penculikan itu, mereka berlima dari dua tim penjahat yang berbeda bekerja sama untuk menculik Choi Yong-gi. Kang Hae-sang hanya berdua dengan rekannya, sedangkan Jong bertiga dengan tim penjahatnya. Dan pada saat itu, mereka sedang membagi-bagi uang hasil penculikan. Namun tiba-tiba Choi mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dari para penculik. Choi kabur ke arah semak-semak, kemudian Jong dan timnya mengejar Choi. Namun, Choi berhasil ditangkap oleh timnya Jong. Choi begitu ketakutan dan memohon-mohon agar tidak disiksa. Choi menjanjikan uang dan emas kepada mereka agar dirinya tidak disiksa. Namun tiba-tiba Kang Hae-sang muncul dari belakang dan langsung membantai Choi sampai tewas. Mereka semua terdiam melihat kelakuan Kang. Dan salah seorang dari timnya Jong tidak terima kelakuan Kang dan mengatakannya bodoh. Tiba-tiba dari belakang, rekannya Kang Hae-sang menikamnya dari belakang hingga tewas. Di sebuah halaman rumah kosong, Jong dan temannya dipaksa Kang Hae-sang untuk menguburkan mayat Choi dan rekan mereka. Sedangkan Kang Hae-sang dan rekannya santai duduk beristirahat. Singkat ceritanya, Kang Hae-sang mengambil foto mayat Choi dan mengirimkannya ke ponsel milik ayah Choi, meminta tebusan sejumlah uang dan ayah Choi menebusnya. Dan selepas itu, Jong dan rekannya JD pergi melarikan diri dari Kang Hae-sang. Dan ternyata Jong bukan ditangkap polisi Vietnam, melainkan menyerahkan diri ke kepolisian karena takut dibunuh oleh Kang Hae-sang. Apalagi Jong saat itu tahu bahwa JD sudah tewas. Semakin takutlah Jong dan membujuk Ma untuk membawanya kembali ke Korea. Ma meminta rekannya penyidik di Korea untuk mencari informasi tentang penjahat bernama Kang Hae-sang dan informasi tentang laporan penculikan Choi. Di tempat lain, detektif Ma dan komandannya serta Chong-su mendatangi sebuah tempat yang dicurigai sebagai tempat mayat Choi dan penculik itu dikubur, sesuai dengan alamat yang ditandai oleh Jong. Lalu mereka bertiga menggali tanah di halaman itu dan menemukan mayat Choi dan 3 mayat lain ditemukan di daerah itu. Namun tiba-tiba di lokasi penemuan mayat tersebut, datanglah kepala polisi Vietnam terlihat mengamuk karena detektif Ma dan komandannya dianggap melakukan penyelidikan ilegal di negara orang. Di sisi lain terlihat komplotan tentara bayaran yang disogok oleh ayah Choi untuk membunuh serta mengambil uang tebusan yang sempat dibayarkan kepada Kang Hae-sun. Para tentara bayaran ini mendapatkan informasi persembunyian Kang dari seorang bernama Cheki. Dia ini adalah anak buah mafia bernama Raku. Raku dibayar oleh tentara bayaran untuk melacak keberadaan Kang Hae-sang. Lalu tentara bayaran ini bersembunyi sambil menunggu kedatangan Kang kembali, lalu akan membunuhnya. Kita kembali sebentar ke lokasi sebuah arena judi, di mana detektif Ma membantai semua orang dalam ruangan itu dan mencari seorang yang bernama Raku. Setelah Ma melumpuhkan Raku, Ma memaksa Raku untuk menunjukkan tempat persembunyian Kang Hae-sang. Ma mengetahui lokasi perjudian ini dari informasi seorang teman lamanya dan mengatakan bahwa Raku mengetahui persembunyian Kang Hae-sang. Dan di sebuah rumah susun tampak Kang Hae-sang dan rekannya mendatangi persembunyiannya. Namun Kang Hae-sang sadar akan kedatangan tamu tak diundang sedang bersembunyi di tempatnya. Kang Hae-sang menjebak para tentara bayaran yang bersembunyi itu dengan berpura-pura masuk ke dalam kamar. Ternyata dari pintu yang lainnya, rekan Kang keluar dan terjadilah perkelahian. Kang dan rekannya membantai semua para tentara bayaran itu habis-habisan. Kang Hae-sang melihat uangnya sudah tidak ada lagi di persembunyian itu. Uangnya sudah dibawa pergi oleh seseorang dari tentara bayaran ayah Choi. Lalu dalam ruangan itu, Kang melihat satu orang dari tentara bayaran itu masih bernafas. Dan Kang memaksa untuk buka mulut siapa yang mengirim mereka kemari. Mendengar pengakuan dari tentara bayaran itu, Kang segera menghubungi ayah Choi lewat ponsel dan mengatakan akan mencarinya ke Korea untuk mengambil kembali uangnya. Di sisi lain, tampak detektif Ma dan komandannya mendatangi persembunyian Kang dan mendapati di dalam ruangan itu telah banyak berserakan mayat. Tiba-tiba dari arah ruangan lain, Kang keluar dan menyerang si komandan dengan golok dan disusul oleh rekannya Kang menyerang Ma membabi buta. Ma membantai keduanya habis-habisan, namun Kang berhasil kabur setelah si komandan melepaskan tembakan. Setelah kejadian itu, Ma dan komandannya dipaksa pulang ke negaranya karena sudah kelewatan buat owner di negara orang. Awalnya, Ma menolak dan berusaha kabur dari rumah sakit, namun tidak jadi karena Ma dapat informasi terbaru dari rekannya Kang Hae-sang yang juga dirawat di rumah sakit ini bahwasanya Kang Hae-sang itu pergi ke Korea untuk membunuh ayahnya Choi. Akhirnya Ma dan komandannya setuju untuk dideportasi ke negaranya. Sesampainya di Korea, detektif Ma dan timnya mencari informasi tentang perjalanan Kang Hae-sang masuk ke Korea. Ternyata Kang Hae-sang masuk lewat pelabuhan Gongpyeong dan menumpang kapal penyelundup narkoba milik seorang mafia bernama Kapten Satu Mata. Di sisi lain, kita dibawa ke satu tempat di mana ada ibu dan ayah Choi sedang mengadakan acara pergabungan anaknya bernama Choi yang tewas akibat dibunuh oleh Kang. Di tempat ini, tampak Ma dan rekannya sedang hadir ikut berkabung dan disambut oleh ibu Choi.
Ketika ayah Choi menaiki lift bersama bodyguardnya, ternyata Choi sudah mengikuti mereka dari belakang dan ikut bersama dalam satu lift. Dan di dalam lift, Kang membantai bodyguard ayah Choi dan menangkap ayah Choi serta menyanderanya. Dan ternyata di parkiran bawah sudah ada 2 orang rekannya Kang yang membantunya menangkap ayah Choi. Dan mereka membawa kabur ayah Choi untuk disandera. Kemudian, Ibu Choi melaporkan penculikan ini kepada Ma dan timnya. Lalu Ma dan timnya mengarahkan Ibu Choi untuk mengikuti beberapa petunjuk. Dan tak lama kemudian, Kang Hae Sang menelponnya dan meminta uang tebusan sebesar $2 juta dan harus dikirim melalui transfer. Namun Ibu Choi menolak sistem transfer dan akan membayar secara tunai dan harus bertemu langsung. Namun setelah negosiasi selesai antara Ibu Choi dan Kang Hae Sang, Ma mengirim rekannya dari sipil untuk menjadi supir dalam transaksi uang tebusan ini. Tim penculik dan tim polisi sama-sama menyusun rencana. Kang Hae Sang beserta 2 orang rekannya mengatur strategi yang akan dijalankan. Kang meminta 2 orang rekannya ini pergi terlebih dahulu untuk membuntuti mobil Ibu Choi. Sedangkan tim polisi menyamar dengan mengendarai mobil pickup. Kang Hae Sang berencana akan menghabisi ibunya Choi dan merebut uang tebusan itu dan akan lari ke Vietnam melewati jalur laut dengan menumpang kapal penyelundup Kapten Satu Mata. Di sisi lain, salah satu anggota polisi ini diutus untuk mencari keberadaan ayah Choi di tempat persembunyian Kang Hae Sang. Dan polisi ini menemukan ayah Choi di dalam sebuah ruangan tidak berdaya. Dan tiba-tiba Kang Hae Sang datang dari arah yang lain dan mencoba menghabisi polisi ini. Namun gagal karena bantuan polisi tepat waktu datang ke lokasi ini dan menolong. Dan kini, ayah Choi berhasil diselamatkan. Kang Hae Sang melarikan diri, dan kejar-kejaran di jalan pun terjadi. 2 rekan Kang Hae Sang mengejar mobil Ibu Choi, dan salah satunya berhasil ditangkap di parkiran. Dan satunya lagi berhasil dihabisi detektif Ma di dalam mall. Di sisi lain, ternyata supir yang dikirim oleh Ma untuk menemani Ibu Choi itu tergiur dengan uang 1 koper, dan melarikan uang itu dengan mobil Ibu Choi. Namun tiba-tiba dari belakang sebuah mobil putih melaju kencang dan menabrakkan mobil yang dikendarai oleh si supir suruhan Ma. Dan ternyata itu adalah Kang Hae Sang. Si supir berhasil melarikan diri dari kejaran Kang Hae Sang dan berpikir bisa bersembunyi dari Kang Hae Sang. Si supir pribadi ini membawa uang tebusan tersebut ke sebuah pelabuhan dan berencana menyewa kapal penyelundup untuk melarikan diri. Namun ternyata kapal tersebut sudah terlebih dahulu diboking oleh Kang Hae Sang. Dan di pelabuhan ini si supir terjebak dan harus berhadapan dengan Kang Hae Sang. Si supir pasrah uang 1 koper itu direbut oleh Kang Hae Sang karena ketakutan melihat Kang Hae Sang. Si supir akhirnya melarikan diri tanpa membawa apa-apa. Kini uang 1 koper sudah jatuh di tangan Kang Hae Sang. Kang Hae Sang membawa uang itu dan pergi dari tempat itu. Untuk mengelabui polisi yang berjaga-jaga, Kang menumpang sebuah bus kota untuk melarikan diri. Namun tiba-tiba di tengah jalan, bus tersebut dihadang sejumlah mobil polisi. Dan tampak detektif Ma menaiki bus tersebut dan meminta penumpang lain untuk turun. Kang sempat menawarkan sogokan kepada detektif untuk membagi uang tebusan tersebut. Namun Ma menolak dan terjadilah perkelahian di dalam bus. Baku hantam di antara mereka terjadi cukup lama. Dan akhirnya Kang Hae Sang tumbang dihabisi oleh detektif Ma dengan pukulan tinju yang mematikan. Seperti biasanya dalam setiap adegan-adegan action akan diakhiri dengan mobil-mobil ambulan polisi datang kemudian untuk mengamankan lokasi. Tamat. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga kalian paham dengan alur cerita film ini. Dan untuk memahami lebih lanjut, langsung saja download filmnya dan menonton. Ciao.